Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Berkat Pagi yang siap memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pada saat pagi hari ini. Masih dalam kitab yang sama, dalam kitab Lukas, yang saya ambil dalam pasalnya yang kelima, Lukas 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Di sini dengan judul Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Simon Petrus. Dia adalah seorang nelayan atau bisa dikatakan penjala ikan. Kita tahu bersama bagaimana latar belakang dari Petrus. Tapi kita harus tahu bahwa Bapa kita di sorga tahu bagaimana cara memperbaiki kelemahan-kelemahan umatnya, kelemahan-kelemahan dari diri kita sendiri, kelemahan dari manusia. Tuhan pun tahu kondisi yang dialami oleh Petrus sebagai seorang nelayan. Tuhan melihat dengan jelas bagaimana Petrus telah menunggu. Karena dikatakan dalam ayat yang kelima, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Petrus telah berhenti berjuang mencari ikan karena kondisi terasa sedang tidak bersahabat. Seorang nelayan tahu di mana sikon yang tepat, waktu yang tepat ketika mereka harus menjala ikan. Tetapi Yesus pun datang hadir dalam kehidupan Petrus pada saat itu. Tuhan datang, dia menunjukkan kepada Petrus bahwa dia mampu memberi harapan walaupun keadaan sulit. Ketika kita menjalankan kehidupan kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, pastinya kehidupan kita selalu dihadapkan dengan yang namanya masalah, persoalan. Ketika kita mungkin berada dalam masalah, kita merasa tidak ada siapa-siapa. Kita merasa tidak ada keluarga yang dapat membantu kita. Tapi kita harus ingat bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita melihat keputusan yang Petrus ambil. Dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena dia percaya di hadapannya dia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Dia adalah sumber pertolongan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berada dalam masalah, kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan
Kita memiliki Yesus, Dia adalah sumber pertolongan ketika kita dalam permasalahan, Dia adalah sumber jalan keluar bagi kehidupan kita. Bahkan ingat, Tuhan bukan hanya sekedar memberikan jalan keluar ketika kita berada dalam masalah, tetapi juga Dia memberikan kita penghiburan, Dia memberikan kita kelegaan. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Di sini mungkin dalam ayatnya yang kelima, Petrus mengatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi tindakan Petrus sudah sangat tepat. Dia seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia tahu siapa yang ada di depannya. Sekarang ini muncul pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kita berani mempercayakan kebutuhan kita kepada Tuhan? Mari kita belajar dari Petrus yang berani melepaskan kekhawatirannya kepada Tuhan. Keputusan Petrus untuk menaati perintah Yesus mampu, karena dikatakan dalam ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Karena Petrus mentaati perintah Yesus, sehingga melalui ketaatannya kepada Tuhan mampu mengubah masa sulitnya menjadi sukacita yang melimpah. Sampai-sampai dikatakan jala itu hampir koyak. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan terus melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan terus akan menyatakan kuasa-kuasanya dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyertai terus kehidupan kita. Kita lihat kehadiran Yesus saat itu telah merubah hidup dan nasib Petrus. Kuncinya sudah saya katakan tadi, hanya ketaatan. Petrus mentaati perintah Tuhan. Mungkin saat itu dia sudah berjaga semalaman, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus memerintahkan dia sekali lagi untuk menebarkan jalannya. Dia mengikutinya sehingga dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Hidupnya yang tadi sebagai seorang nelayan, sebagai penjala ikan, sekarang dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Karena apa? Dia mempercayakan, dia mentaati, dan dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin Simon Petrus itu dia merasa rendah diri di hadapan Tuhan. Dia merasa tidak layak, tidak pantas Tuhan menjumpai dia. Namun sesuatu yang luar biasa disampaikan Tuhan Yesus. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Simon dipilih Tuhan, Simon Petrus dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita memberi diri kita mempercayakan diri kita siap untuk diubahkan dan dipakai oleh Tuhan. Kalau kita berkomitmen meninggalkan dosa kita yang lama, masa lalu kita, hidup kita yang lama, dan kita mau hidup baru dalam Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya diubahkan, tetapi hidup kita juga akan diperlengkapi oleh Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita menjadi saksinya bagi dunia. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.